Kesalahan teknis sedikit. Baik, Kak Mela, izin Kak Mela. Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, Kak Mela akan menyampaikan materinya. Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Baik, mohon izin berdiri ya. Saya mau menyapa audiensnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang greget, izin turun ya Pak Moderator ya. Apa kabarnya hari ini semuanya? Baik, kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, jawabannya gini ya. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ekonominya goyang dikit ya. Apa kabarnya hari ini? Kurang greget nih suaranya, ada 200 juta di sini. Saya ulangin ya, apa kabarnya hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Iya, karena sehat ekonomi ini penting, sehat jasmani rohani ini penting. Gen Z ya, mentalnya harus waras dan bahagia, wellness. Nah, izin memperkenalkan diri, izin Bapak dan Ibu pembina dan pemuda-pemuda hebat di Sarawangun. Saya Meila Rosyanika, saya tinggal di Simpang Raya. Betul yang dikatakan Pak Dokter tadi, saya seorang guru, sama nih seperti beliau-beliau. Saya mengajarnya di SMK 3 Sarawangun dari CNG. Selain itu, saya juga beraktivitas mengajar di Universitas Terbuka Pokja Sarawangun Prodi PGSD. Namun ada yang lebih penting lagi, saya mendeklarasikan diri sebagai Pink Ranger. Nah, ini sudah saya lakukan sejak SMA dulu. Saya suka sekali menonton serial Pink Ranger. Dan dari SMA sudah bekerja sambil sekolah, kemudian mencari sesuap nasi lah ya, dan sejumput ilmu pengetahuan untuk kuliah. Makanya kerja sana sini, akhirnya ada temen yang bilang, Komi kesana sini, kayak Pink Ranger. Kebetulan juga suka warna pink, jadi saya mendeklarasikan seorang Pink Ranger. Boleh dipanggil Kak Mei, boleh dipanggil Ibu Mei, tapi saya juga suka kalau siswa dan mahasiswa saya itu panggil aja Pink Ranger. Pink Ranger kita kuliah hari ini ya, senang saya dipanggil kayak gitu karena itu salah satu yang saya banggakan, seorang pemuda yang bisa menjadi hero, pahlawan untuk dirinya sendiri. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya sekali ya, selamat pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali ya, selamat siang. Kalau saya bilang selamat sore, tepuknya 3 kali, selamat sore. Kalau saya bilang selamat malam, tepuknya setengah ya, selamat malam. Nah, saya yang bunyi, saya ulangin ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat malam setengah bunyi nggak? Nggak bunyi ya. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat malam. Selamat malam nggak bunyi ya. Selamat pagi, selamat malam. Makin dikit ya. Oke, baik. Saya lanjutkan di sini. Ini belum nyambung nih. Udah, bantu aja teksnya. Sebentar ya, kendala teknis biasa. Ini
kendala teknis biasa lah yang namanya menyampaikan materi, ada kendala teknis itu biasa. Nah, ini perkenalan singkat saya terlahir sebagai Meila Rosyanika, tinggalnya di Simpang Raya, itu blog pribadi saya. Aktivitas utama adalah seorang istri dan ibu rumah tangga. Di samping itu juga mengajar dan juga mengelola rumah baca yang ada di rumah saya sendiri. Saya punya koleksi lebih dari 1000 buku dan itu saya buka untuk dipinjamkan di kalangan umum secara gratis. Saya juga relawan rumah baca Sahabat Ilmu Sarawangun. Sebelumnya saya memiliki komunitas di Jambi, jadi bedanya sama Dewa Asril. Kalau saya itu besar dan beraktivitas di Jambi, 10 tahun ini warawiri di Sarawangun. Kalau Dewa Asril besar dan sekolah di Sarawangun, 10 tahun ini warawiri di Jambi. Itu keren kita ya. Namun namanya pemuda bergerak, tetap aja kita dipertemukan pada beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan yang ini. Ini untuk public speaker experience saya juga narasumber di TVRI Jambi, narasumber Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Mungkin ada beberapa nih adik-adik yang sering ikut pelatihan, saya juga narasumber di sana. Dan ada beberapa kali kegiatan instruktur dan fasilitator. Baru-baru ini saya dipanggil oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti pelatihan sertifikasi literasi untuk fasilitator literasi Provinsi Jambi yang terjun ke lapangan untuk membina dan mengajak pemuda-pemuda Sarawangun untuk lebih literat. Beberapa prestasi dan karya saya concern juga selain di bidang public speaking, saya juga suka menulis. Jadi ada beberapa karya saya dalam bentuk tulisan. Salah satunya adalah finalis Kemendikbudristek juga ketika penulisan untuk guru. Saya mengabadikan beberapa daerah-daerah ikonik yang ada di Provinsi Jambi untuk dibuatkan novel yang saya beri judul Arasi. Kemudian saya diminta lagi nih oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi mendokumentasikan kearifan lokal. Nah, kata Pak Dokter tadi ya, penting ya kita untuk go nasional tapi juga melestarikan kearifan lokal. Saya mengangkat budaya dubdub api, permainan tradisional. Ada yang tahu itu dari Sarawangun, dubdub api? Pernah dengar? Dubdub api, siapa nak hidup keluarlah, nak mati dalam tulah. Tok tok tok. Itu diketok-ketok pakai bekas sayap nio, bekas batok kelapa. Kemudian ada yang mungkin yang ingat masa kecilnya. Jadi saya kan pendatang di Sarawangun, jadi meneliti nih, oh ini permainan tradisional bagus, ada unsur sainsnya. Dimainkan anak-anak di tepi Sungai Saluang yang ada di CNG. Itu mengangkat kolaborasi dan kearifan lokal yang bagus sekali. Itu saya angkat sampai ke kementerian, bukunya sekarang tidak boleh saya perjualbelikan karena menjadi milik negara. Alhamdulillah salah satu karya kita ya, kekayaan kita budaya lokal di Sarawangun didokumentasikan oleh kementerian. Oke, kita masuk ke generation theory. Yang Gen Z di sini Gen Z semua ya? Iya, ada yang milenial di sini selain saya dan Adinda Wasril. Gak ada, kita ada di sini yang milenial ya. Jadi saya mohon izin nih untuk memberikan sedikit petuah mungkin legacy, sedikit nasihat untuk Adinda semua dari Gen Z. Kita mulai dari baby boomer. Baby boomer itu dimulai dari kelahiran tahun 1946 sampai dengan 1964. Ini mungkin kakek nenek kita ya, datuk nyai. Kemudian masuk Gen X itu 1965 sampai 1980. Baru kita masuk ke milenial. Nah ini saya sama Adinda Wasril. Itu masuknya ke milenial, kelahiran tahun 1981 sampai dengan 1994. Kemudian yang ada di sini, yang kebanyakan di sini itu Gen Z 1995 tahun 2010. Dan kita sekarang menghadapi Gen Alpha juga ya, kelahiran tahun 2011 sampai dengan sekarang. Bung Karno pernah berkata, beri aku 100 orang tua, maka akan aku pindahkan ruangan ini. Namun, beri aku 10 orang pemuda saja, maka akan aku guncangkan dunia. Betapa kita bisa yang mudanya mengguncangkan dunia. Dengan apa? Dengan power kita, dengan knowledge, skill
yang mesti diasah sampai sekarang. If there is no will, there is no way, but there is our opportunity to make a way. Di mana ada kemauan, di situ bagi saya tak selalu ada jalan. Jangan manja, jalan itu kadang gak ada kecuali kita yang menciptakannya. Kita mau nyebrang jembatan nih, gimana kita mau melewati sungai-sungai itu atau anak-anak sungai itu kalau jembatannya gak ada? Kadang kita berdalih, ya Allah dia bisa maju, dia ada orang dalam, dia punya privilege. Padahal jalan itu bisa kita ciptakan. Makanya saya percaya, if there is a will, there is no way. Gak selalu ada jalan, but there is our opportunity to make a way. Kita yang menciptakan jalan kita sendiri. Quote ini saya ilhami sejak saya duduk di sekolah menengah. Saya SMA-nya di Jambi, di SMA Negeri 6 Jambi. Saya bekerja sembari sekolah. Kalau zaman dulu itu jarang laundryan ya, jadi saya setrika keliling dari rumah tangga satu ke rumah tangga lainnya. Untuk apa? Untuk biar bisa sekolah. Kalau kita makan gengsi, nggak bisa saya dapat pendidikan. Hari gini makan gengsi, nggak mungkin saya bisa berdiri di depan teman-teman semua saat ini. Jadi ada yang beberapa saya harus habis, yaitu belajar. Saya suka sekali belajar. Belajar bagi saya hiburan. Saya tidak terlahir pinter ya. Ada orang itu yang sekali baca dia langsung nangkep ya. Pernah nggak ketemu orang yang kayak gitu? Dia ini sekali baca kok inget ya judul filmnya, nama tokohnya dia inget. Kalau saya nggak, saya mesti guru habis menerangkan saya mesti baca lagi baru ingat. Tapi disitulah upaya saya, cara saya untuk menciptakan jalan saya sendiri. Kalau misalnya saya menyerah dengan keadaan, mungkin tidak akan ada nilai seperti sekarang. Ketika mau kuliah harus berjuang lagi, berusaha lagi. Kalau saya mau mengeluh, dia mah enak, dia ada privilege dikirimin bulanan sama orang tuanya, dia diberikan fasilitas, dia boleh dibelikan buku-buku yang berkualitas. Saya saking inginnya baca buku, karena di perpustakaan saya itu tidak boleh pinjam bawa pulang. Jadi zaman itu saya bawa pulang diam-diam, tapi dengan niat bukan untuk mencuri, karena pengen di rumah itu untuk menghabiskan waktu dengan membaca, tidak difasilitasi buku-buku bacaan yang banyak. Saya baca di rumah lalu saya kembalikan ke perpustakaan, diam-diam. Zaman itu perpustakaannya nggak boleh bawa pulang. Zaman sekarang di tempat tadi aja boleh bawa pulang ya, pinjam buku ya. Nah itu salah satu fasilitas yang mesti kita syukuri. Jadi dari seorang nilai yang orang biasa, kemudian saya meraih beberapa penghargaan baik dari provinsi maupun nasional sejak SMA dan secara rutin. Itu tidak didapatkan dengan mudah, dengan berjuang, dengan berusaha, dengan meyakini there is will, there is no way. Tapi ada potensi sayalah yang harus menciptakan jalan saya sendiri, tentu dengan mendekati Sang Pencipta. Apakah gagal itu artinya belajar? Ada yang mau jawab? Apakah gagal itu belajar? Coba Adinda, apakah gagal itu belajar? Bukan belajar. Kalau bagi kami gagal itu adalah bagian dari proses. Bagian daripada proses. Dengan siapa? Subra dari PMI. Oke. Gagal itu adalah proses. Iya, proses. Gagal itu belum tentu belajar kalau kita tidak mengambil hikmah dari kegagalan-kegagalan itu. Saya ketika menjadi tukang setrika keliling ya, saya kan masih ABG waktu itu ya, anak-anak SMA, SMP kelas 3 saya udah mulai bekerja. Kemudian dari SMA jadi tukang setrika keliling. Kalau misalnya ada majikan saya yang mau minta tolong bersihin gudang ya, saya ini nanti 100.000 kalau bersihin gudang rumahnya itu bisa sehari kerja. Tapi kalau misalnya setrika keliling ada yang 100, ada 150 sampai apa ya, tergantung dengan jumlah anggota keluarga. Nah saya ingin dong ada peningkatan ya, ketika mulai SMA ingin mulai melamar pekerjaan yang lain gitu. Nah ketika sudah lulus nih dari SMA Negeri 6 Kota Jambi, saya mulai mencari peluang-peluang. Karena zaman itu lagi hitsnya radio, saya ingin sekali menjadi penyiar radio. Tapi sayang sekali saya tidak lancar melafalkan huruf R. Saya tuh agak seksi gimana? R-nya agak gitu. Kalau host, penyiar itu masih yang J,
awalnya ya, gitu nggak bisa saya macet gitu. Jadi ada di SP, stasiun IB itu menolak saya, gagal sampai 4 kali 5 kali ditolak oleh beberapa stasiun radio. Pada radio kelima di radio Eljon FM akhirnya saya diterima. Gagal itu memang belajar kalau saya mengoreksi diri, mengevaluasi diri apa kekurangan saya. Oh, kekurangan saya di sini. Saya bisa kasih kelebihan di sini. Saya luaskan wawasan saya di bidang musik dan seni radio. Trong Colonel Polisian Tahelu Papai Pasal Pahal Talang Bencar Eljon FM Social Yutan Wa Chai Chan Bei Tija Hawa I Chong Poliu Shoshi Ke Kuang Petian Kar. Kira-kira begitu kalau saya siaran. Kalau saya kurangnya di sini, saya bisa lebihnya apa? Saya belajar bahasa Mandarin. Saya kuliah di jurusan bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Inggris. Saya kurangnya di sini nih. Saya kekurangannya di pelafalan huruf R, rasa percaya diri yang harus diasah lagi, kemudian jam terbang yang harus diperbanyak lagi. Tentu dengan itu saya harus belajar. Dan setelah menjadi penyiar radio sambil kuliah, saya kuliah di Unja, mengambil FKIP. Skripsi saya selesai di meja siaran. Jadi itu sambil siaran itu kan ada komputernya tuh. Ini tahun 2009. Dede udah pada lahir belum? Udah ya. Masih pakai pampers? Mas udah SD ya. Oke. Belum SD, masih pakai pampers nih. Masih toilet training jangan-jangan. Nah, ini Mbak Wendy ini udah siaran itu zaman itu. Saya emang waktu itu diterimanya di radio Eljon, radio Mandarin. Saya belajar bahasa Mandarin sedikit-sedikit, tipis-tipis lah ya, agar bisa bekerja di sana. Untuk apa? Membiayai mimpi-mimpi saya. Nggak ada mimpi-mimpi yang gratis saya. Ada memang yang pintar lolos beasiswa. Saya lolos beasiswa ketika kuliah itu sudah di semester 3. Jadi untuk modal awalnya apa kalau tidak saya berjuang cari kerja sendiri? Beasiswanya langsung dari Allah. Jadi disinilah sambil kalau misalnya lagi siaran kan iklan tuh ada naik iklan. Pas iklan saya kerjain tugas kuliah sambil ngerjain skripsi. Skripsi saya selesai di meja siaran. Dan tentu setelah warawiri di dunia siaran radio, saya ingin mengembangkan diri jadi host televisi. Saya ikutlah seleksi di Jack TV waktu itu kalau di Jambi TV dan juga TVRI. Namun ya saya ketiban rezeki ketika sudah mau lulus kuliah, baru bekerja sebentar mengajar, saya ketiban dapat jodohnya pemuda yang mengabdi di Saralangun. Jadi saya harus hijrah, pindah dari Jambi ke Saralangun. Saya kubur mimpi saya dalam-dalam untuk menjadi host televisi. Sembari menjadi seorang istri dan ibu, mendampingi suami di sini, saya terus belajar. Sampai beberapa waktu yang lalu saya datang kembali ke stasiun televisi yang pernah saya impikan, bukan menjadi host. Ternyata Allah menyiapkan rencana lain, menjadi narasumber di sana dalam tema Kartini Berdaya Saing untuk mengulik beberapa prestasi dan nama Jambi yang saya bawakan di kancah nasional. Alhamdulillah. Kalau misalnya saya tidak belajar dari kegagalan, mungkin tidak akan ada kesempatan itu lagi. Gagal boleh, tapi dijadikan ajang kita untuk terus belajar, terus upgrade diri. Ini pesan dari Gen Milenial langsung dengan contoh-contohnya. Jadi saya kumpulin foto-foto zaman dulu agar saya tuh nggak, ini kami ngomong aja nih contoh nyatanya mana. Kan kita perlu contoh nyata ya, kita perlu bukti yang real. Jadi langsung saya ceritakan ke teman-teman di sini bagaimana kiprah saya ketika seumuran dengan teman-teman semua. Saya akan memutarkan sebuah potongan. Ini adalah potongan video dari Finding Nemo. Kita akan saksikan dan klik sama-sama kira-kira apa yang bisa kita petik hikmahnya dari tayangan ini.
When life gets you down, do you wanna know what you have gotta do? Just keep swimming, just keep swimming. Yuk barengan. Just keep swimming, just keep swimming, just keep swimming. Saat hidup menjatuhkanmu, tetap berenang, tetap berjuang. Just keep fighting, just keep fighting. Tetap bergerak, jangan menyerah. Itu kan maksudnya. Dia nggak menyerah, dia sudah di dalam jarum apa itu mau ditangkap ya, dalam jaring. Just keep swimming, just keep swimming. Tetap berjuang walaupun sudah mau kena tangkap tuh, walaupun di titik nadi akhir perjuangan kita, walaupun capek, jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Ya memang kita punya jatah gagal, semua kita punya jatah gagal. Mungkin kita pengen dapat ini nggak kesampaian. Just keep swimming. Maksudnya apa? Tetap berdoa, tetap berikhtiar. Karena akan ada, siapa tahu nanti indah akhirnya. Kita nggak tahu ya apa yang sedang Allah rencanakan. So how to be a hero? Beberapa slide saya mungkin menampilkan bahasa Inggris. Mungkin ada dedek-dedek di sini, aduh bu, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, Gen Z sekarang nggak bisa bahasa Inggris. No, jangan malas. Apapun jurusan kita, setidak bisa apapun kita, itu hal-hal basic yang harus kita kuasai. Namun nanti kakak akan tambah-tambah penjelasannya dalam bahasa Indonesia, karena saya pakai rujukan bukunya David J. Schwartz ini dari terbitan 1959, buku legend, motivator legend, yang bukunya masih relate sampai di Gen Z sampai sekarang. Bagaimana walaupun apapun jurusan kita, saya S1-nya pendidikan bahasa Indonesia, S2-nya teknologi pendidikan di Unja juga. Namun saya suka dari dulu belajarnya belajar sendiri via YouTube. Jadi beberapa tahun lalu itu YouTube itu sudah santer, tapi jarang yang monet. Kalau zaman sekarang pakai monetisasi ya. Kalau zaman dulu YouTube kami gunakan untuk lihat musik, belajar gitu. Nah, saya belajar dari Mr. Duncan from England sampai saya bisa terpilih menjadi juara 1 duta bahasa Provinsi Jambi di tahun 2012 yang diberangkatkan ke nasional, dan alhamdulillah di nasional mendapatkan juara harapan 3, bersaing dengan provinsi lainnya lah ya. Walaupun harapan 3 masih kita Provinsi Jambi bisa bersaing di kancah nasional. Untuk menjadi duta bahasa itu harus mengutamakan bahasa Indonesia, memang harus diutamakan. Saya pun guru bahasa Indonesia. Namun juga minimal menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Itulah yang saya sekarang sedang tekuni. Saya sedang melakukan beberapa penelitian untuk mengangkat kearifan-kearifan lokal yang ada di Sarawangun. Salah satunya permainan duk-duk api tadi untuk mengangkat bahasa lokal. Karena dalam buku saya yang Rania Begawa Duk-duk Api itu, judulnya Rania Begawa Duk-duk Api yang sekarang sudah menjadi milik negara, itu saya mengangkat bahasa dialek Lubuk Resam, desa Lubuk Resam, kecamatan Cerminan, Gedang. Just keep swimming, terus berjuang. So how to be a hero? Intinya jangan malas, karena sudah jelas di ayatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini rujukan utamanya ya. Nanti dulu deh kita ketika di mana-mana di Al-Quran ada. Makanya dalam menghabiskan hari-hari Gen Z, jangan malas. 5 waktunya udah nggak boleh tinggal lagi, say. Udah balik semua. Tidak ada lagi 5 waktunya tinggal lagi. Baru nanti kita 5 waktu udah beres, kita rutinkan ngaji, terjemah, karena di sana banyak sekali jawaban atas kegundahan dan kegalauan kita. Kalau sholatnya udah beres, 5 waktunya udah beres, ngajinya udah beres, udah rutin, baca buku setiap hari. Gak bisa 3 halaman, 2 halaman, gak bisa 2 halaman, 1 halaman, gak bisa 1 halaman, 1 paragraf. Yang penting apa? Konsisten, commit, just keep swimming, just keep fighting. Terus yang penting konsisten, ada perjuangan. Beberapa tips berikutnya, how to be a hero ala-ala Gen Z. Saya ambil rujukan, ini buku legend sekali. Saya zamannya masih sekolah itu
kuliah menemukan buku ini di salah satu toko buku yang ada di Jambi. The Magic of Thinking Big, atau yang bahasa Indonesianya berpikir dan berjiwa besar. Ini ditulis oleh Profesor David Schwartz. The Magic of Thinking Big, The True Secret of Success. Bagaimana cara kita beroleh sukses? Bagaimana agar kita bisa menjadi sukses? Ini saya mapping, dari hasil mapping ini yang pertama, tips yang ada dalam buku itu dan sudah jelas ada. Believe you can succeed and you will. Percaya kalian akan sukses, ya, dan kalian akan. Udah jelas nih di hadis riwayat Muslim, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau saya menyerah aja dengan gengsi dulu, tidak mau bekerja sambil kuliah, anak-anaknya majikan saya itu ada yang seumuran saya loh waktu itu. Jadi saya kan SMA, ketika pulang sekolah kan harus menyetrika ya dari rumah ke rumah. Itu anaknya yang majikan tuh ada yang seumuran saya. Dia pulang sekolah enak bisa main game. Laki-laki, saya perempuan muda ya, punya dong rasa-rasa gengsi. Iya, ada rasa gengsinya. Tapi kalau saya kasih makan rasa gengsi itu saya turutin, bisa nggak saya berdiri seperti ini sekarang? Bisa nggak saya kuliah sampai S2? Bisa nggak saya sampai bisa mengejar mimpi-mimpi saya yang lain? Tentu tidak. Ada harga yang harus dibayar. Malu memang sebagian dari iman. Malu itu apa yang dimaksud malu sebagian dari iman? Malu kalau tidak sholat, malu kalau bangun subuhnya kesiangan. Minimal kalau nggak ada orang lain yang tahu, malunya ke siapa? Ke diri sendiri. Kita udah dewasa, udah balik, sholatnya masih bolong-bolong. Padahal itu hal-hal basic. Jadi kalau mau sukses mulai dari mana? Ibu Mei, Ibu Pink Ranger, mau sukses mulainya dari mana? Jangan sholat. Bu, ada orang nggak sholat tapi sukses, ya kan? Ada banyak kan? Banyak ya mereka sukses. Yang jelas motivatornya bukan saya. Kalau saya selalu menyarankan sholat. Dan kita pengen suksesnya bukan hanya di dunia. Dan kita kan pengen cari suksesnya dengan keberkahan ya. Ada orang tua yang pengen kita banggakan. Ada saudara-saudari, apalagi yang anak pertama yang harus kita beri teladan. Kalau saya dulu menyerah, saya mungkin tidak akan bisa mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud. Salah satunya ini di pendidik inspiratif terbaik tingkatan tes. Oke, duduk lagi. Tahun 2022. Alhamdulillah waktu itu diundang oleh Kemendikbud untuk memperingati Hari Guru Nasional 2 tahun lalu. Jadi saya paparkan di sini, ini yang sudah saya lakukan dan ini hasilnya. Dede mungkin bisa menilai, Ibu Pink Ranger ini nggak ngomong aja, ada buktinya, gitu. Yang kedua, build confidence and destroy fear. Bangun percaya diri dan musnahkan ketakutan. Percaya diri itu nggak semata-mata datang langsung kita lahir langsung jadi orang pede bisa tampil. Enggak, dia jam terbang. Ada ketakutan yang harus kita musnahkan. Destroy fear. Just keep swimming. Just keep swimming. Kalau misalnya dipercaya temennya jadi pembawa acara, dipercaya jadi ketua, laksanakan. Karena itu akan mempengaruhi kepercayaan diri kita. Kepercayaan itu dilatih. Otak kita seperti mata pisau. Dia akan tajam kalau diasah. Mengasahnya dengan apa? Bukan dengan TTS, bukan dengan mindless scrolling TikTok yang berjam-jam. Main TikTok boleh, saya pun pakai TikTok untuk edukasi. Tapi harus ada batasnya, harus ada tujuannya. Kalau mindless scrolling yang tidak tahu tujuannya apa, berjam-jam, itu banyak menyita waktu kita. Membangun rasa percaya diri itu yang pertama dengan help others, membantu orang lain. Di sini ketika saya mendapatkan ini laptop ini dari Kemendikbud 2 tahun lalu senilai 12 juta kalau misalnya saya jual, tapi saya tidak memilih menjual. Saya memilih laptop itu didonasikan kepada rekan saya yang masih honorer. Sebagai bentuk rasa syukur saya sudah pindah nih dari Jambi, kemudian ke Solo Lama untuk mendampingi suami.
Saya tes CPNS tahun 2015, alhamdulillahnya lulus, benar-benar murni. Jadi dede-dede kalau misalnya lihat, oh orang bisa dapat kerja nih karena orang dalam, saya adalah bukti yang tanpa orang dalam bisa dapat kerja. Kemudian tidak lama terpanggil pelatihan yang PPG, guru profesional. Tidak lama kemudian ada beberapa tawaran lagi. Jadi aslinya saya itu seorang guru, mengabdi. Nah, untuk apa saya donasikan? Saya ingin help others, membantu orang lain, meningkatkan, mengasah rasa simpati saya. Solidaritas untuk teman-teman saya yang masih dalam pengabdian honorer. Karena sebagai bentuk rasa syukur. Selain itu saya juga menggagas komunitas baca yang ada di Jambi untuk mengasah literasi anak-anak jalanan dan juga adik-adik yang tinggal di panti asuhan. Jadi komunitas kami di Jambi itu menyebarkan virus-virus gemar membaca untuk adik-adik yang ada di panti. Kemudian saya bangun lagi ini rumah baca di rumah. Setiap hari Minggu dibuka untuk meminjamkan buku. Kalau saya orientasinya hanya uang dan uang kan gak akan selesai ya. Saya juga bukan orang yang kaya-kaya banget, belum kaya-kaya banget sekarang. Tapi kalau saya berhenti di sini mau cari keuntungan terus, ini hadiah untuk saya. Kapan kita bantu orang lain? Bantu orang lain itu gak harus nunggu kaya. Gak bisa bantu uang, bisa bantu tenaga. Salah satunya ikut kegiatan kepemudaan yang ada di Saralangun. Kita berkontribusi. Orientasi kita bukan sekedar materi, value kita, nilai kita jauh lebih dari itu. Jangan mengukur semuanya hanya dari nominal saja. Di sini di bagian yang ini saya mengajak beberapa rekan saya, itu ada teman-teman dari Dinas Perikanan, ada Bapak Tentara, ada juga dari Dinas Pendidikan untuk sehari mengajar di salah satu SD yang ada di Saralangun. Nama gerakannya kami namakan waktu itu 2017 kelas inspirasi. Kelas inspirasi kan ada ya di Jakarta, kelas inspirasi Jambi. Nah ini kami buat ala-ala kelas inspirasi Saralangun, mengajar sehari untuk menginspirasi profesi. Jadi yang Bapak tentaranya menginspirasi begini loh profesi tentara, yang teman-teman saya Dinas Perikanan itu begini loh pentingnya makan ikan gitu. Sehari menginspirasi. Itu tidak dibayar teman-teman saya ngajar. Saya menginisiasi kegiatannya agar mereka menginspirasi, membantu orang lain. Ya memang dalam hidup kita butuh uang, tapi tidak semua diukur dari nominal. Yang ketiga, cara yang saya dapat dari buku itu yang sudah saya terapkan 15 tahun ini. You are what you think you are. Kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Bahasa kita, omongan kita, itu akan membentuk pikiran. Pikiran akan ke tindakan, tindakan ke karakter, karakter menjadi habit, kebiasaan, dan dia akan berdampak. Ujung-ujungnya ke nasib kan nanti. Makanya hati-hati dengan bahasa ya dede-dede ya. Jangan dikit-dikit nggak boleh yang itu kan mengarahnya kemana tuh? Mengarahnya ke kalimat patah. Bukan, ini plesetan ya. Ya tapi plesetannya kemana kalau nggak ke situ? Bahasanya mempengaruhi pikiran kita. Jadi hati-hati dengan bahasa. Kalimat yang itu penting. Aku bisa melakukan itu. I can't do it. Jadi I can do it. Bisa dicoba dulu, diikhtiarkan maksimal dulu. Oke, kalau jatuh gagal istirahat. Tapi keep swimming ya. Just keep swimming. Just keep fighting. Yang keempat yang saya dapatkan dari buku tadi, attitude is more important than intelligence. Attitude itu apa? Sikap ya. Lebih penting, dia jauh lebih penting daripada intelijensi kita, daripada kepintaran. Orang pintar kalau dia tidak punya attitude, no. Jadi attitude itu sangat penting. Sebagai manusia kita tidak hanya perlu menjadi pintar secara intelektual, tapi juga perlu memiliki sikap yang baik, sikap yang positif, agar ya bisa sukses di masa depan. Ini yang saya terapkan pada beberapa kegiatan kepemudaan saya. Dari baca buku ini, oh ternyata penting ya kegiatan kepemudaan. Dari kegiatan kepemudaan itu tahun 2015 Bapak Anies Baswedan datang ke Jambi, mengumpulkan, waktu itu beliau masih Menteri Pendidikan ya, mengumpulkan beberapa pemuda-pemuda
muda yang ada di Jambi untuk diajak duduk bareng ngobrolin pendidikan dan kepemudaan. Saya menjadi salah satunya di sana. Kalau nggak punya attitude, nggak akan mungkin bisa jadi seperti itu. Bisa ngobrol santai dengan Pak Menteri. Ini saya mengumpulkan adik-adik. Ini saya pakai baju pink, kelihatan ketara ya teman-teman. Ini adik-adik dari Panti Asuhan Darul Aitam. Saya mengajar sambil kuliah, lanjut S2 waktu itu sambil mengajar secara relawan untuk di Panti Asuhan. Mengenalkan mereka, ini loh buku itu penting loh dibaca. Yuk, mulai dari sederhana, baca komik yang edukatif misalnya. Ini kumpul relawan, waktu itu relawan-relawan Sahabat Ilmu Jambi, ya persis seperti GPM lah ya sekarang, tapi ini eranya dulu, waktu beberapa tahun lalu. Ini saya bersama tokoh relawan juga nih ya, Pak HBA, waktu itu beliau gubernur di Jambi, saya mewakili Jambi sebagai duta bahasa. Setelah itu saya kembali lagi jadi duta baca. Jadi beberapa kegiatan kepemerintahan saya ikut terlibat di dalamnya, saya karena berjuang dalam birokrasi, termasuk menjadi instruktur narasumber, karena kalau saya tidak berjuang di dalam situ, ya saya tidak bisa menanamkan visi-visi saya untuk bagaimana bermanfaat dengan orang lain. Tidak semua, apalagi kita yang saya berjuang di pemerintahan ini penting menanamkan. Tidak semua diukur dengan nominal. Pergerakan itu penting, bergerak itu penting. Keep swimming. Ini menurut Harvard Business School, penumbuhan karakter itu disebabkan yang pertama ada tiga komponen. Panitia mau diingatkan ya Dek kalau kelebihan waktunya. Ini yang pertama pengetahuan, knowledge, penting. Mengasahnya dengan apa? Rutin membaca. Bu, Pingrejen, baca buku aja. Qurannya kapan ya? Iya, Quran yang penting. Perintah yang penting dalam Al-Quran apa? Iqra, bacalah. Makanya sholat lima waktunya nggak ada lagi istilah bolong-bolong ya. Kecuali yang perempuan, mungkin ada nih. Kalau laki-laki, calon imam semua nih, dede-dede lima waktunya dijaga dulu, karena ini yang takutnya diabaikan oleh anak muda. Gawat ya, bahaya. 5 waktunya beres, ngaji, rutinkan terjemah, membaca kita di sana. Literasi itu sudah diajarkan ya dalam Al-Quran. Baru rutinkan untuk memperkuat knowledge kita pada dunia, rutinkan membaca buku. Minimal sehari selembar, kalau nggak bisa 2 lembar, selembar. Sesanggupnya. Beda nggak Bu dengan baca TikTok? Berbeda. Baca di scroll dengan musik-musik yang viral, yang sebentar-bentar diganti, itu secara penelitian berbeda. Tidak meningkatkan daya kritis kita, karena kita mindless. Scrollnya mindless, nggak ada tujuannya. Jadi handphonenya ditaruh dulu, kita baca dulu sebentar. 2 lembar, 3 lembar, apalagi kalau bisa sehari 10 lembar. Tidak perlu langsung banyak, tapi konsisten. Keep swimming. Yang kedua, keterampilan skill, termasuk bahasa Inggris di era sekarang. Apapun jurusan kalian dilatih mulai dari sekarang. Minimal yang kayak gini nih. Oh, ini apa sih? Pingrejen itu ada attitude is more important than knowledge, than intelligence. Minimal yang sederhana kayak gitu membuat kita jadi kepo. Kepo itu kan bagus ya maknanya kalau dalam hal-hal yang positif. Asal jangan kepo urusan orang lain. Yang ketiga, sikap, attitude, sangat penting. Focus on taking action. Kayak yang dibilang Pak Dokter tadi, aksi yang penting. Makanya saya memaparkan ini dengan contoh-contoh aksi apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya perbuat untuk berkontribusi. Apakah mentang-mentang saya PNS terus banyak ya hujatan-hujatan ke PNS ya, bukan gaji buta, nggak mau kerja kalau nggak ada bayarannya. No. Setelah saya menjadi abdi negara, saya tetap berbuat, saya tetap membuat gelar lapak baca di Laman Basamo. Mungkin teman-teman sering main ke Laman Basamo. Kami komunitas duta baca itu buat lapak baca. Jadi kami membacakan, nyari untuk pengunjung-pengunjung Laman Basamo, dan kebanyakan pengunjungnya itu anak-anak orang jualan yang ada di sekitar itu, kan orang tuanya jualan. Kami membacakan, nyari, mengenalkan buku. Ini ceritanya kira-kira tentang apa ya? Oh, Loli bermain silat. Silat itu apa ya? Nah, itu ada bukunya. Jadi kita ngobrol, bacain buku sambil memperkenalkan
itu silat. Oh ternyata ini bela diri asli Indonesia. Hal-hal sederhana. Kalau di buku The Magic of Thinking Big ada 4 kuadran. Kuadran 1 penting dan mendesak. Mana kira-kira pekerjaan penting dan mendesak itu yang didahulukan. Kalau misalnya ada tugas yang mau dikerjakan yang harus dikumpulkan besok, lah kita malah main futsal misalnya dengan teman-teman. Oh penting Bu bangun relasi, tapi kan ada yang lebih mendesak ya. Nah kita harus bisa memilah-milah itu. Di kuadran 2 tidak mendesak tapi penting. Penting jaga kesehatan, tapi kan dia tidak mendesak. Bisa besok, bisa direncanakan atau bisa ke pertemuan berikutnya. Nongki-nongki penting Bu untuk bangun relasi, tapi kan tidak mendesak. Kalau ada yang lebih mendesak itu yang difokuskan dulu. Kuadran 3 penting, mendesak tapi tidak penting. Dan kuadran keempat tidak penting dan tidak mendesak. Contohnya apa? Scrolling yang berlebihan tadi. Dengerin podcast itu penting, bagus. Apalagi yang kalau kita dengerin kayak diskusi-diskusi hangat. Tapi itu tidak terlalu mendesak. Jadi bisa kita lakukan setelah hal-hal yang mendesaknya beres. Yang mendesak ini salah satunya kuadran 1, kalau sudah azan, sholat yang 5 waktu, itu yang penting dan mendesak, itu yang diutamakan. Karena kita kan mau sukses gak cuma dunia ya, kita mau sukses di akhirat juga. Kita mau kejar dua-duanya. Kalaupun kita sukses di dunia itu dengan keberkahan kan kita pengennya. Makanya 5 waktunya tidak boleh tinggal. Tidak ada alasan lagi sudah di usia balik. Yang keenam, manage your environment. Yang pertama yang perlu kita bangun, memanage lingkungan, environment, lingkungan kita, mengatur lingkungan kita, membuat sekitar lingkungan kita itu adalah lingkungan yang positif, yang menginspirasi. Tentu kita yang harus melakukannya. Empati, penting untuk menyadari bahwa dunia tidak hanya berputar untuk kita. Dunia ini nggak putarnya untuk kita aja. Perasaan dan pengalaman orang lain juga penting untuk kita selami. Jangan perasaan kita dipikirin terus. Ih dia nih kok kayak gini-gini. Padahal perasaan dan pengalaman orang lain juga penting. Ini bumi nggak putar lagi untuk kita aja terus. Ya memang kita penting bagi diri kita sendiri. Tapi coba selami cerita orang lain. Mana tahu itu bisa menjadi inspirasi bagi kita. Self awareness ini nih yang digaungkan di Gen Z. Kesadaran tentang kelebihan dan kekurangan kita tuh apa. Jangan menjadi orang yang tidak tahu kalau dia itu tidak tahu. Minimal kita tidak tahu kalau kita, minimal kita tahu kalau kita tidak tahu. Oh ini Bu Meni pakai yang environment ini apa? Oh kita nggak tahu ya, berarti kita belajar. Oh diingat, diupayakan, diikhtiarkan secara maksimal. Active listening ini nih yang mulai sekarang agak tergerus. Kemampuan mendengar, menyimak aktif. Baru temennya ngobrol, sudah kita balas. Padahal mendengarkan itu penting ya. Kemampuan menyimak aktif, mendengarkan orang lain. Oh gitu, dengarkan dulu baru kita timpali. Jangan langsung dipotong. Resilience ini daya lenting untuk tetap bangkit. Jatuh 7 kali, it's okay, aku akan bangkit 8 kali. Just keep swimming. Yang ketujuh, use your goals. Ini berita di koran tahun 2009, saya diliput Shipping Ranger. Nah ini karena saya beraktivitas sebagai penyiar radio dan kuliah sampai S2, jadi beberapa kegiatan membuat diliput Shipping Ranger. Menulis, announcer dan keorganisasian, karena saya suka juga di organisasi di kampus maupun luar kampus. Use goals to help you grow. Buat goalnya, aku mau apa? 5 tahun lagi aku mau jadi apa? Use goal. Kalau saya menyerah dengan jurusan saya bahasa Indonesia, aku salah belajar bahasa Inggris, gak mungkin saya bisa diundang ke Jakarta untuk ngobrol sama dosen dari Harvard untuk kegiatan CR58. Ini tahun ini baru di 2023 bulan Maret kemarin, awal tahun 2024, sama profesor dan pengajar yang ada di Harvard untuk ngobrolin soal pendidikan langsung dari Harvard, difasilitasi semua kementerian. Saya dulu nggak nyangka ya kok bisa ya orang itu terbang-terbang gratis, diundang-undang dibayarnya hampir sebulan gaji. Kalau saya menyerah dengan nilai yang tukang setrika keliling,
bangun dalam semalam, mesti ada perjuangan. Oke, hari ini terima kasih udah datang ke sini untuk menuntut ilmu. Lanjutkan perjuangan-perjuangan lainnya. Yang penting konsisten, jangan semangatnya hanya sehari 2 hari. Keep swimming. Kemudian think creatively, karena udah diingatin oleh panitia. Ini saya mau buat aplikasi. Jadi seperti kata Pak Dokter tadi, beliau ini mengabdinya di dalam. Iya, saya mengabdi di CNG. Saya membuat aplikasi Android yang dinamakan Jambi Elok. Di aplikasi itu saya warnakan pink untuk pembelajaran digital. Biar kata kami orang dosen, kami belajar pakai aplikasi juga yang diciptakan saya sendiri. Ini saya di Duta Bahasa dan ini saya Duta Baca. Develop leadership qualities. Nah, kemampuan leadership ini penting. Salah satunya adalah dengan ikut-ikut kegiatan kepemudaan. Ini saya beberapa kali menjadi narasumber. Ini pas narasumber pesertanya jabatannya di atas saya. Nah, gimana rasanya biar percaya diri? Butuh jam terbang, butuh dilatih. Hidup hanya sesaat, jadilah bermanfaat. Terakhir, ini pencapaian saya tahun ini. Mungkin videonya ada beberapa follower yang sudah lihat. Saya mau lihatkan juga ke dedek-dedek di sini. Inilah beberapa salah satu pencapaian yang ingin saya bagikan inspirasinya ke rekan-rekan semua. Setelah nabung, kalau pegawai negeri kan tahu lah gajinya ya. Mungkin dedek-dedek cita-citanya pengusaha, karena ya gaji PNS itu bisa dicari di internet. Namun dengan gaji begitu, saya ikrarkan saya tidak mau hidup dengan hutang, cicilan, dan riba, dan tetap menabung untuk mencapai mimpi saya yang satu ini. Dengan Meila yang tukang setrika keliling, tidak bisa sekolah, kalau tidak kerja, tidak akan terwujud seperti itu. Demikian saya kembalikan kepada Terima kasih Kak Mei yang sudah menyampaikan materinya. Sungguh luar biasa ya. Lumayan menggugah, sangat menggugah bahkan jiwa-jiwa agensi kita. Jadi banyak sekali kita belajar bahwa Gen Z harus bergerak, Gen Z harus berpengaruh. Betul Kak Mei ya? Kita harus just keep swimming, just keep moving, just keep fighting. Tidak boleh nyerah. Karena saya pernah dengar kata-kata Kak Mei, izin. Kegagalan, jangan takut gagal, tapi takutlah kita tidak berbuat apa-apa. Mungkin izin Kak Mei, kalau Kak Mei memilih Power Ranger pink, nah saya pilih Power Ranger merah. Itu nggak boleh direbut. Saya rebutan nanti. Saya Power Ranger merah. Nah, baik. Mungkin di sesi ini, izin Kak Mei, nanti kita akan buka sesi diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin di awal kita buka untuk 3 penanya. Tolong teman-teman berhenti untuk standby. Nanti memberikan mic ya. Dimulai mungkin 3 penanya. Silakan. Langsung angkat tangan. Nanti angkat tangan. Terus sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, kita hadir di sini dapat menyaksikan secara langsung spesial event anak muda Sarawak. Jujur ini pertama sekali saya hadir di event Sarawak karena memang ini sangat jarang event di Sarawak. Yang saya hormati Kak Wasrul Tanjung dan yang sudah menyampaikan motivasi yang luar biasa. Mungkin
kita hidup di daerah pedesaan yang pengalamannya kurang lebih sama. Kak Mei Rosianika luar biasa banget, semoga merahmati Kak Mei. Jujur di sini saya sangat grogi karena mungkin keadaan dan juga tempat yang mungkin lingkungan saya yang kurang berilmu di masanya. Saya ingin tanya kepada Kak Mei yang sudah menyampaikan motivasi tadi. Sebelumnya izin saya sampaikan, saya seorang pengajar muda di 2016. Saya sangat tertarik di lingkungan saya sebagai guru pedalaman di suku anak dalam di Desa Pelintang, dan itu tidak digaji sama sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya mengalami kebingungan Kak. Setelah saya masuk di lokasi suku anak dalam, harus saya pindah anak-anak ke sekolah luar atau tetap di sekolah rimba? Nah, itu maksud saya. Saya mengalami kebingungan itu bentuknya kalau saya ajak mereka yang belum siap karena mereka tahu nanti maka mereka terpengaruh. Jadi saya ingin memperkenalkan pendidikan lebih dulu di lokasinya saat sebelum mereka benar-benar mengetahui, oh iya saya ke sekolah bagi anak-anak PAUD. Nah, maksud saya Kak Mei, haruskah saya pindah mereka ke sekolah PAUD yang memang di bawah naungan Dinas Pendidikan atau sekolah alam dulu? Oke, sekian, terima kasih Kak Mei. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaannya bagaimana nanti yang langkah-langkah yang bisa diambil oleh beliau, terutama dalam pendidikan suku anak dalam. Mungkin bisa dijawab kami. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Berkaitan dengan pendidikan inklusi, saya mohon izin menjawab sambil duduk ya Dek ya. Jadi pendidikan inklusi itu sudah ada permennya mengenai lembaga pendidikan formal tidak boleh menolak peserta didik dari beragam suku, budaya, kemampuan fisik, mental gitu. Kebetulan saya juga narasumber Dinas Pendidikan Kabupaten untuk pendidikan inklusi dan menemui masalah-masalah serupa. Banyak teman-teman kami yang seperti Abangda yang berjuang langsung ke pelosok. Nah, pertanyaannya apakah perlu dipindahkan? Tentu yang mengetahui jawabannya yang mengenal karakter suku anak dalamnya sendiri. Karena ada teman-teman kita dari suku anak dalam yang didaftarkan sekolah formal, kemudian mereka kan harus berpindah. Ketika ada yang berduka, mereka kan harus pindah ya. Nah, apa namanya tuh, ada istilahnya ya? Iya, melangun ya. Kemudian mereka harus berpindah melangun. Dan kalau di sekolah formal kan akan ada teguran misal. Sementara teman-teman yang Masya Allah luar biasa berjuang ke lapangan, dia mengikuti lokasi yang melangun ini. Kemarin yang di Dinas Pendidikan Kabupaten itu ada 11 orang Pak yang didata. Kemudian diundang Menteri Pendidikan ke Jakarta, difasilitasi dan dijanjikan untuk diangkat sebagai PPK. Namun sampai sekarang ganti menteri nggak tahu ganti kebijakan lagi gitu. Tapi Dinas Pendidikan sangat mengapresiasi teman-teman yang berjuang di suku anak dalam ini sebagai suplemen, bahkan yang berjuang langsung. Karena kami yang di sektor pendidikan formal kan berjuangnya di pendidikan formal. Apakah harus didaftarkan ke pendidikan formal? Tidak ada aturan mengenai hal itu. Jadi tidak harus. Kalau misalnya pengajarnya menurut, oh bagusnya belajarnya dia sekolah alam, karena ada beberapa pikiran mereka yang belum sepenuhnya terbuka. Kalau belum siap, nanti dulu. Yang penting mereka belajar. Kita ambil hatinya dulu. Penting ya membangun koneksi sebelum koreksi. Connection before correction. Sebelum kita mengkritisi orang riba harus sekolah di sekolah umum, koneksi dulu dibangun. Sementara koneksi itu dibangun, kalau memang mereka benar-benar sudah siap mau ikut paket B, yang silahkan. Namun yang ada di permennya, peraturan kebijakan pemerintah pusat Kemendikdasmen saat ini, ada peraturan sekolah formal tidak boleh menolak dari suku anak dalam. Jadi kalau ada yang menolak silakan dilaporkan. Dan saya kebetulan juga bekerja di unit layanan disabilitas di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten. Kami sudah bekerja sama dengan Pak Kabid dan Pak Kadis. Kemarin sudah saya sampaikan tidak boleh Pak kita menolak, karena mereka juga menemukan masalah Pak ketika didaftarkan di sekolah formal, kemudian mereka melangun. Nah itu membuat peserta didik yang lain iri kan, udah dia nggak masuk Bu gitu. Tetap mereka diperlakukan sama, tapi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip toleransi itu tadi, mereka dengan budayanya. Begitu Bapak.
Baik, sudah terjawab Pak ya, izin Pak ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua dari teman-teman, mungkin dari teman-teman mahasiswa atau pelajar, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Firzan dari SMK 1. Saya ingin bertanya. Saya tertarik mengenai cuplikan video Dori tadi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana youth keep swimming dapat membantu Gen Z seperti kami dapat menghadapi tekanan sosial dan akademik. Terima kasih. Terima kasih Anandaku dari SMK 1. Pertanyaannya luar biasa. Gimana sih keep swimming aja kok bisa mengangkat kami dari tekanan sosial? Ya, kita nggak boleh meremehkan antar generasi ya. Generasi sekarang memang era digitalnya tinggi dan tentu kita harus perkuat dengan stabilitas yang tinggi juga. Caranya dengan apa? Dengan banyak membaca. Bagaimana kami hanya keep swimming bisa membuat mental kita? Itu hanya moto, hanya slogan keep swimming. Untuk memperkuatnya kita perlu dekatkan diri kita dengan yang menciptakan kita, bangun koneksi dengan sesama manusia. Kalau misalnya ada masalah di tempat circle ini, kita punya circle lain yang juga positif, kita bisa menghibur diri sambil mengambil jeda untuk menghadapi kembali. Jadi tidak lari dari masalah, kita hadapi, kita hanya butuh waktu gitu. Terima kasih. Baik, sudah terjawab ya? Mungkin ada dari kampus lain, mungkin izin dulu Bang ya. Jadi kita kasih kesempatan untuk instansi lain, teman-teman sekolah, silakan. Teman-teman panitia, tolong dibantu mic-nya. Baiklah, izin bertanya. Di sini saya Dini dari PMI Sarawak. Di sini kan mau nanya nih, kan kami sekarang Gen Z kan, kebanyakan kemakan sama yang namanya era digital. Nah, kira-kira Kak mau tanya gimana cara agar Gen Z itu tidak terbawa arus ke era digital, Kak? Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Dini. Izin langsung menjawab ya, Fajri. Oke, langsung keburu semangat nih pertanyaannya Dini dari PMI. Bagaimana sih agar di era digital ini tidak kemakan arus? Pegangan kita harus kuat dulu. Jadi kenapa saya selalu tekankan sholat 5 waktu di seminar apapun ketika saya apalagi mengisi kegiatan kepemudaan, karena itu dasarnya kita ya, cara kita mengambil jeda. Kerasa nggak teman-teman ketika sujud beban yang ada di sini tuh turun, dia nanti lepas. Ketika ambil air wudhu dia nanti hilang sedikit sebentar masalah itu, diambil air wudhu. Mengingatkan bahwa kita ini ternyata tidak selama-lamanya di dunia. Gimana di era digital sekarang? Wah, canggih era digital sekarang. Kalau kita tidak punya pegangan yang handal, pegangan yang kuat, takutnya kita terbawa arus. Tapi jangan mau terbawa arus. Jangan mau jadi yang diwarnai. Jadilah orang yang mewarnai. Dengan apa? Dengan tindakan, dengan gabung kegiatan-kegiatan yang positif. Kasih dirinya dengan asupan-asupan yang bergizi, buku bacaan yang punya makna yang banyak, semua bisa didapatkan. Itu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Saya juga perpanjangan dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, izin menyampaikan di lantai atas ada perpustakaan daerah kita, masih sepi pengunjung. Bahkan mereka mau kasih penghargaan untuk pengunjung teraktif juga sulit karena sepi pengunjungnya. Nah, ini bisa nih pelajar-pelajar dan mahasiswa kunjungin, baca buku di sana. Kita buat lingkungan kita positif. Kita yang menciptakan, kita yang mewarnai. Demikian, terima kasih. Siap. Silakan panitia, tolong dibantu. Mungkin langsung ke poinnya. Untuk kakak yang nanya tadi, saya juga generasi Z ya. Izin menambahkan bahwa ada buku digital minimalism dari Cal Newport dan itu sangat bermanfaat banget untuk generasi Gen Z yang sangat gila scroll. Dan saya sudah selesai baca itu dan pengaruhnya luar biasa banget. Dan itu bukunya bisa dicari di toko online. Oke, thank you. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua.
tadi sudah, alhamdulillah kita sudah di penghujung. Jadi kalau kita bicara soal Gen Z itu yang saya kita TMI, too much information. Kita terlalu banyak menerima informasi. Ya, jadi memang kita generasi yang disiapkan untuk overthinking. Jadi memang kalau misalnya teman-teman permasalahan overthinking, kenapa? Karena kita terlalu banyak menerima informasi. Nah, yang saya yakini dan harus kita yakini bahwa Allah tidak menguji suatu kaum, melainkan kaum itu mampu untuk melewati ujian tersebut. Maka kenapa Gen Z memiliki cobaan yang seperti itu? Maka yakinlah karena Gen Z nanti akan memberikan pengaruh yang luar biasa untuk dunia kita. Begitu ya? Ya, setuju pendapat Pak Jeri, mantap. Oke, kita sudah sampai di akhir. Izinkan kami mungkin bisa memberikan closing statement untuk kita di sesi pertama ini kami. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Remember one thing, that if there is a will, there is no way, but there is our potency to make a way. Di mana ada kemauan, di situ tak selalu ada jalan. Jalan itu tak selalu ada. Jangan manja, cari, ciptakan jalanmu sendiri dengan banyak-banyak membaca. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Alhamdulillah. Mungkin setelah ini saya selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan bahasa. Nanti kembalikan ke MC. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, tepuk tangan yang meriah teman-teman semua ya. Terima kasih kepada Kak Pink Ranger ya. Dia dimohonkan untuk kenang-kenangan Kak, mungkin tidak seberapa. Dia ada sedikit plakat dan kenang-kenangan dari kami GNPM. Kami mohonkan kepada Ketua GNPM Kabupaten Selangor, Bang Randy, dan juga Pelaksana didampingi Bang Dewa untuk menyerahkan plakat